Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah naik ke kelas 9. Pada pembelajaran kali ini, Ibu dipercaya untuk mengampu kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi saya yakin kalian masih semangat dalam belajar. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi laporan percobaan. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa laporan percobaan kok seperti pelajaran mata pelajaran IPA? Jangan salah anak-anak, bahwa memang benar kalau membuat percobaan itu dalam mata pelajaran IPA. Namun, di dalam bahasa Indonesia itu adalah membuat laporan percobaannya, membuat laporannya. Apakah laporan percobaan itu? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kalau kita gabungkan, yang dinamakan laporan percobaan adalah bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan itu juga disebut teks laporan eksperimen, atau bisa juga disebut laporan klasifikasi. Tujuan dari laporan percobaan adalah untuk menuliskan hasil dari percobaan kita itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan ada 6 anak-anakku. Yang pertama adalah objektif. Yang kedua, berupa fakta. Yang ketiga, sistematis dan lengkap. Yang keempat adalah disusun berdasarkan hasil percobaan. Sedangkan yang kelima, laporan percobaan itu mempunyai ciri menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang keenam, laporan percobaan tidak memasukkan hal-hal pemihakan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif adalah kita menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan apabila hasil itu tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Contohnya, apabila kita sedang melakukan percobaan menanam biji kacang. Nah, pada waktu kita melakukan percobaan menanam biji kacang, itu pada waktu kita membenihkan tidak terkena sinar matahari dan hasilnya kurang maksimal. Nah, karena untuk laporan kalian akan memanipulasi. Itu tidak boleh anak-anak. Jadi, sampaikanlah informasi itu sesuai dengan hipotesis. Apa adanya, sesuai hasil percobaan yang kalian lakukan. Yang kedua, ciri yang kedua dari laporan percobaan adalah berupa fakta. Apa arti dari berupa fakta? Bahwa hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, kalimat berikut ini manakah yang merupakan fakta? Kita lihat, kalimat yang pertama bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Nih,
sekitar 29 mg tiap 100 mg. Jadi kalimat yang pertama ini, kandungan vitamin C stroberi sekitar, nah sekitar ini masih pendapat, sekitar 29 mg tiap 100 mg-nya. Ini bukan merupakan kalimat fakta. Yang kedua, anak-anakku, merupakan kalimat fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Di sini sudah jelas terkandung 54 mg vitamin C. Jadi bukan pendapat, ini sudah memang jelas. Nah, disinilah letak faktanya. Ini merupakan kalimat yang nomor 2 merupakan kalimat fakta. Sedangkan kalimat nomor 1 bukan kalimat fakta. Di sini disebut kalimat pendapat atau opini. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Ciri yang ketiga, yaitu ciri laporan percobaan itu sistematis dan lengkap. Artinya adalah sistematis itu laporan tersebut disusun secara teratur mengikuti ketentuan yang dimiliki laporan tersebut. Jadi ada ketentuannya dalam laporan itu. Yang pertama judul, yang kedua apa dan sebagainya. Kemudian lengkap. Apa yang dimaksud dengan lengkap? Yaitu kalian harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, demikian. Ini ciri yang ketiga, anak-anak. Sistematis dan lengkap. Kemudian, tulislah selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Selanjutnya, ciri yang keempat, yaitu laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan. Artinya adalah bahwa teks laporan percobaan, maaf di sini ditulisnya pekerjaan, ini teks laporan percobaan pasti ditulis berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Jadi kalau anak-anak akan membuat sebuah laporan percobaan, itu merupakan hasil dari percobaan yang anak-anak sudah lakukan, kemudian baru ditulis dalam laporan percobaan. Sampai di sini paham anak-anak? Saya lanjutkan kembali. Yang kelima, ya, hasil itulah yang dilaporkan kepada pembaca. Jadi, yang kelima adalah menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dalam laporan percobaan, karena laporan percobaan itu merupakan percobaan ilmiah, maka teks laporan percobaan ini juga digolongkan ke dalam teks ilmiah. Sehingga teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baku, benar dan benar. Selanjutnya, ciri yang keenam adalah di dalam laporan percobaan kita tidak boleh memasukkan hal-hal pemihakan. Maksudnya adalah bahwa teks laporan percobaan itu tidak boleh memasukkan hal-hal yang menyimpang dari hasil percobaan, hanya karena memihak pada kepentingan tertentu. Demikian anak-anak, jadi ada 6 ciri laporan percobaan. Anak-anakku yang ibu sayangi semuanya, karena teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, maka banyak orang yang menyamakan antara teks percobaan dengan teks deskripsi. Tetapi sebenarnya antara teks percobaan dengan teks deskripsi itu berbeda. Adapun perbedaan dari teks percobaan dengan teks deskripsi adalah dilihat dari sifatnya. Kalau teks laporan percobaan
itu bersifat umum atau bersifat universal. Sedangkan teks deskripsi bersifat khusus dan mendetail. Di dalam teks laporan percobaan yang dikatakan bersifat umum atau universal, menginformasikan hasil percobaan. Sedangkan kalau teks deskripsi bersifat khusus dan mendetail, menginformasikan sesuatu secara mendetail. Contohnya, kalau kalian akan mendeskripsikan rumah kalian, antara anak satu dengan yang lain akan berbeda karena rumahnya itu berbeda. Mungkin satu anak rumahnya ada tamannya, ada terasnya, sedangkan anak yang satu, yang lain itu tidak ada terasnya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang struktur teks laporan percobaan. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, untuk itu, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur di bawah ini dalam penyusunan laporannya. Struktur yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah tujuan. Di situ kalian tuliskan tujuan dari laporan percobaan yang kalian lakukan. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah. Jadi di situ dituliskan langkah-langkah yang kalian lakukan dalam laporan percobaan tersebut. Yang kelima, kalian tuliskan hasil dari laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, anak-anakku semuanya, di sini Ibu sudah menjelaskan kepada kalian semua tentang teks laporan percobaan dari definisi sampai dengan struktur. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan like dan berikan komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Silahkan kalian tuliskan kalau kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan laporan percobaan, atau bisa kalian tuliskan ciri dari laporan percobaan, atau bisa pula kalian tuliskan struktur dari laporan percobaan. Itu tanda kalau kalian sudah menuliskan di kolom komentar bahwa kalian sudah memahami dari pembahasan tentang teks laporan percobaan. Demikian anak-anak, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah sehingga kalian semua terhindar dari wabah COVID-19. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.